Pernah bayangin nggak bagaimana sebuah festival yang meriah, penuh stand kuliner dan kerajinan khas bisa terwujud dengan lancar? Itulah yang kami coba rancang untuk festival UMKM di alun-alun Magetan. UMKM di Magetan punya produk lokal yang keren, dari keripik belut sampai kerajinan tangan. Tapi supaya lebih dikenal butuh panggung yang tepat. Nah, festival di alun-alun yang strategis jadi solusinya. Namun, ada dua tantangan yang harus kita lewati. Yang pertama, gimana sih cara ngatur persiapan biar tidak keteteran dan tepat waktu? Yang kedua, gimana caranya kita tentuin harga sewa stand yang adil buat panitia dan menarik buat pedagang? Untuk menjawab itu, kami menggunakan dua senjata rahasia, yaitu PRT atau CPM buat bikin timeline proyek dan game teori buat cari strategi harga yang terbaik. Yuk, kita lihat hasilnya. Bayangin nih, persiapan festival itu kayak puzzle. Ada 7 kegiatan besar. Mulai dari ngurus izin, ngedesain konsep, nyiapin tenda dan meja, nata lokasi, pasang stand, promosi, sampai hari H loh. Kegiatan-kegiatan ini saling berkaitan. Gak mungkin pasang stand kalau lokasinya belum rapi kan? Nah, biar lebih realistis, kami hitung durasi tiap kegiatan dengan 3 skenario. Waktu tercepat, waktu normal, dan waktu paling lama kalau ada kendala. Setelah dihitung dan dirangkai, ketemu nih jalur kritisnya. Ini adalah rangkaian kegiatan yang paling menentukan cepat atau lambatnya festival bisa berjalan. Jalur kritisnya adalah mengurus izin, merencanakan konsep, menyiapkan perlengkapan, tata lokasi, pasang stand, dan festival bisa dimulai. Total waktunya sekitar 18 hari. Artinya, kalau salah satu kegiatan ini molor, festival bisa telat. Sementara kegiatan promosi bisa jalan sendiri, paralel, jadi nggak ngaruh ke timeline utama. Kesimpulan praktisnya, fokus utama panitia harus kegiatan di jalur kritis itu. Awasi baik-baik proses perizinan dan penyediaan logistik. Karena itu kunci ketepatan waktu. Sekarang, soal harga sewa stand. Ini dilema banget kan? Kalau harga terlalu tinggi, pedagang kecil bisa ogah-ogahan. Kalau terlalu rendah, panitia bisa rugi. Nah, di sini kami pakai game teori. Kami lihat dari sisi panitia, mereka punya dua pilihan, pasang harga tinggi atau harga rendah. Hasilnya tergantung kondisi, kalau minat pedagang lagi tinggi atau lagi sepi. Setelah dianalisis, ketemu deh strategi terbaiknya yang stabil dalam kondisi apapun. Dan jawabannya adalah pasang harga sewa yang rendah atau terjangkau. Kenapa memilih strategi tersebut? Karena dengan harga yang ramah, lebih banyak pedagang, terutama UMKM kecil, yang mau ikut. Festival jadi lebih ramai dan beragam. Meski per stand dapatnya mungkin lebih kecil, tapi jumlah stand yang penuh dan suasana festival yang sukses justru bisa bikin semua senang dan dapat untung. Ini strategi yang lebih aman, berpeluang besar bikin festival hidup. Jadi, apa sih tindak lanjutnya buat bikin festival ini keren? Yang pertama, fokus ke jalur kritis. Panitia harus jago ngatur waktu untuk mengurus izin, menyiapkan barang, dan nata lokasi. Itu kunci utama supaya tidak terlambat. Yang kedua, harga ramah pedagang. Ciptakan suasana yang mendukung dengan harga sewa yang masuk akal. Ajak sebanyak mungkin pelaku UMKM lokal untuk meramaikannya. Yang ketiga, kolaborasi. Pemerintah daerah bisa dukung dengan fasilitas, promosi, atau bahkan jadi bagian dari acara tahunan. Bayangin, tiap tahun ada Magetan Local Fest yang dinanti-nanti. Dengan kombinasi manajemen waktu yang tepat dan strategi harga yang cerdas, festival ini bukan cuma seru, tapi juga jadi mesin penggerak ekonomi lokal.
bukan cuma soal acara satu kali. Festival yang sukses punya efek berantai yang positif. Yang pertama, untuk pariwisata. Alun-alun Magetan jadi hidup dan menjadi destinasi yang asik buat keluarga dan wisatawan. Yang kedua, untuk UMKM. Produk lokal makin dikenal, penjualan naik, dan perekonomian warga sekitar ikut bergeliat. Yang terakhir, untuk masyarakat. Munculnya rasa bangga akan produk dan budaya lokal Magetan. Jadi, intinya, festival yang terencana baik adalah investasi untuk membangun merek dan ekonomi Magetan di masa depan. Jadi, begitulah ceritanya. Dengan pendekatan yang terstruktur, tapi tetap mengutamakan semangat gotong royong, Festival UMKM di alun-alun Magetan punya potensi besar untuk jadi sesuatu yang sangat spesial. Mudah-mudahan, rekomendasi dari proyek kecil kami ini bisa jadi bahan pertimbangan buat mewujudkan festival yang meriah, adil, dan bermanfaat untuk semua pihak. Siapa tahu nih, tahun depan kita bisa ketemu di stand keripik belut atau kerajinan khusus khas Magetan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam untuk Magetan yang makin maju dan kreatif.